Perjalanan menuju Cianjur Selatan selalu punya cara tersendiri untuk menggetarkan hati. Bukan hanya karena jalurnya yang berkelok tajam membelah perbukitan, tetapi karena di ujung aspal itulah sebuah dunia yang melampaui waktu menanti saya dan keluarga kecil saya. Desa Karangjaya ini berada di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Kawasan ini berada di bentang alam pegunungan yang masih sangat alami dan menjadi salah satu jalur menuju Curug Citambur. Air terjun setinggi kurang lebih 130 meter ini yang menjadi ikon Cianjur Selatan. Kami memulai perjalanan dari Jakarta. Seperti biasa, saya kadang mengajak keluarga kecil kami untuk jalan-jalan menyusuri keindahan di pedesaan. Karena di Desa Karangjaya ini, panorama alam masih alami dan memanjakan mata. Terutama air terjun Citamburnya yang sudah terkenal kemana-mana, bahkan sampai ke mancanegara. Kami melewati hamparan lautan kebun teh yang seperti labirin-labirin kecil menghiasi daratan Ciwidey. Kabut turun begitu cepat, jarak pandang semakin pendek, sementara jalan semakin sempit dan berliku. Matahari sudah mulai menghilang, pertanda malam akan segera datang. Kami memang berencana menuju ke rumah salah satu warga lokal yang ada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda. Seorang petani yang memilih tetap tinggal dan membangun hidup di kampung halamannya. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan mimpi besar. Ia membuktikan bahwa menjadi petani bukan berarti harus hidup dalam keterbatasan. Tukang dudus ya teman-teman. Jadi saya disambut malam harinya begitu tiba di Desa Karangjaya, langsung disambut beliau. Nah, dengan liwetan, dengan ayam kampung. Liwet dudus ini namanya. Gimana cerita anak desa? Luar biasa ya. Ini dulu sempat viral, namanya Sawung FYP. Sawung viral. Sawung dudus namanya. Beliau sangat ramah. Beliau menunggu keluarga kami. Tepat jam 9 malam kami sampai di Desa Karangjaya, tepatnya di rumah Kang Dudus yang sudah setia menunggu kami sampai malam hari. Itu kami diajak makan malam dengan santapan nasi liwetnya yang istimewa. Sederhana, namun nikmatnya mengalahkan restoran bintang 5 manapun di kota. Dulu sebelum viral Abah Jajang, saya masih pakai cempor ya. Penerangan itu pakai cempor. Bahkan ngaji Al-Quran juga pakai cempor pakai itu. Terus bertahap pakai turbin atau bisa disebut di kampung mah kincir letik gitu ya. Kincir. Dan rumah di sini sebagian itu masih tradisional ya, yang disebut rumah panggung gitu ya, yang pakai tapakan-tapakan gitu. Rumah-rumahnya di sini sebagian, tapi udah ada yang permanen gitu. Sekarang karena kemajuan zaman lah. Suasana di sini alhamdulillah sangat sejuk dan bisa disebut kalau sama orang kota mah dingin sekali gitu. Kalau saya kan udah biasa di sini ya, sangat sejuk aja gitu. Karena saya menikmati setiap hari alhamdulillah masih diberi kesempatan sama yang kuasa.
Pagi telah tiba, tidak ada bising mesin, hanya ada suara aliran sungai berbatu di kejauhan dan sapaan ramah dari warga desa yang tersenyum tulus. Melihat aktivitas warga desa yang sedang berkebun dan sembari manggil hasil kebunnya. Dan kami sadar di sini waktu seolah berhenti bergerak. Kang Dudus ini selain bertani sawah, di pekarangan rumahnya boleh juga punya kebun kopi. Dan ternyata Kang Dudus punya mimpi untuk menjadi petani dan pengusaha sukses di kampung ini. Jenis kopinya kopi apa, Kang? Kalau yang ini namanya itu kopi Arabica. Semuanya ini Arabica berarti? Kalau sebagian ke sana ada Robusta. Oh. Robusta betul. Nah itu kalau Yang gede. Arabica sama Robusta itu mahalan mana sih, Kang? Kalau perbandingan harga, mahalan Arabica. Tadinya saya adalah seorang petani yang biasa menanam padi di sana, di sawah-sawah dan sekarang karena saya penikmat kopi atau pencinta kopi lah, kopi Indonesia yang saya nikmati gitu, makanya saya ambil alih ke penanaman kopi yang ada di Cianjur Selatan ini. Teman-teman, kenapa saya beralih ke petani kopi? Karena saya bercita-cita ingin kopi yang ada di Cianjur Selatan ini betul-betul nanti bisa terekspor ke luar negeri sana. Saya mempunyai ciri khas dan ada merek tersendiri. Di sini ada kopi Kang Dudus, ya. Kopi Kang Dudus asli dari Cianjur Selatan, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Itulah kopi saya. Alhamdulillah bisa dinikmati hasil dari kopi sendirinya. Suku si Akang itu ke dipasihan hacis ket eta dipasihan. Ini PE Bengala. Oke. Kalau dewasa di antara 2 juta, 2,5, nyampe ada yang 3 juta yang besar. Kalau ini bakalan harganya 1 jutaan. 1 juta. Kalau untuk pakannya kembang aren nih, nanti kalau siang kembang aren, kalau nanti sore rumput. Kotoran kambingnya tiap mau membajak ini sawah dipakai pupuk biar nggak banyak yang gunakan pupuk kimia. Rata-rata penduduk sini Kampung Ciberem menggunakan pupuk organik Untuk tanaman padi karena tiap orang hampir memelihara kambing di sini. Saya akan memetik labu untuk dijadikan kolak nanti, biar rasanya mantap. Dapat 1, cukuplah.
Kalau dijual ke pasar paling cuma 3.000 per kilonya itu, Bang. Kalau dijual ke perorangan ya lumayan lah. Ada lebihnya gitu. Lebih dari ke pasar gitu. Kalau ini labu siam, kalau dijual ke pasar ini mungkin 8.000. Kalau yang besarnya mungkin 5.000 per kilo. Bener nggak tuh potongnya? Mantap, mantap. Udah habis tuh serbutnya dulu. Asal loba pisan dulur tetangga jadi baraya masih kuat gotong royong. Dulunya sebelum viral itu ya cukup dibilang nihil lah tanah-tanah di sini gitu, di wilayah sekitar. Kosong lah. Iya, kosong ya. Setelah ada viralnya Bu dari media sosial Di ya, rumah. di rumah Abah Jajang itu yang menjadikan viral karena mempunyai view yang sangat luar biasa ini sungguh. Luar biasa indah ya. Indah, tidak ada bandingnya nih. Bahkan nyampe ratusan meter ini ketinggiannya itu, ketinggian curugnya. Ya alhamdulillah sampai saat ini tanah-tanah di sekitaran sini sudah mencapai ratusan ribu per meter. Ratusan ribu? Iya, ratusan ribu. Kalau dulu cuman cukup buat beli rokok sebungkus kali ya. Tidak bisa dapat ya. Iya. Setelah kami mengelilingi desa Karangjaya dengan pesona alamnya yang indah, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Buniwangi, kecamatan Pagelaran di Cianjur Selatan. Desa ini sempat viral dari salah satu sosial media. Kami menyusuri aliran sungai yang sangat jernih. Sesekali kami melihat rumah-rumah panggung yang terbilang masih tradisional berada di tengah sawah yang berunda-unda. Alamnya selalu memanjakan mata kami seolah-olah kami melintasi dimensi waktu ke zaman dulu. Ke desa Buniwangi ya teman-teman ya. Jadi di desa Buniwangi ini terkenal dengan airnya yang jernih. Jadi di kampung-kampung warga itu dia di depannya tinggal mandi ya, air jernih seperti yang ada di depan ini ya. Ini teman-teman, airnya jernih sekali. Sinar matahari sore itu terasa hangat saat kami tiba di desa Buniwangi. Udara pedesaan yang bersih langsung menyambut kami jauh dari hiruk-pikuk bisingnya kota. Di perjalanan kami terhenti di sebuah lapangan kecil beralaskan tanah. Di sana keceriaan sedang berlangsung. Sekelompok anak desa sedang asik bermain sepak bola dengan telanjang kaki tanpa alas sepatu mahal. Mereka berlari mengejar bola plastik dengan tawa yang lepas dan penuh semangat. Keringat yang bercucuran di dahi mereka sama sekali tidak mengurangi kegembiraan sore itu. Ayo lawan abangnya lawan. Begitu kulit akhir pertandingan, imajiner mereka berbunyi. Anak-anak itu langsung berlarian kegirangan menuju sebuah sungai kecil yang mengalir tepat di samping deretan rumah panggung khas warga setempat. Kampung ini sempat viral sebelumnya. Tanpa aba-aba, mereka langsung menceburkan diri ke dalam air. Sungai itu begitu jernih, hingga batu-batu kerikil di dasarnya terlihat jelas dari permukaan. Dengan Kang Basir ya, warga lokal sini ya? Iya, asli sini. Jadi nama desa ini apa Kang? Kampung Giri Mulya. Kampung Giri Mulya, Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupatennya Cianjur. Oke, jadi ini di sini terkenal teman-teman kampung yang memang di depannya langsung sungai. Sungai. Sungai yang memang airnya sangat jernih.
Dan sekaligus banyak fungsinya ya, selain untuk mandi, untuk nyuci, sama untuk bisa diminum, dikonsumsi. Kalau buat minum tengah malam, semalam jam 2 atau jam 3 gitu, lah mengambilnya gitu. Jadi supaya lebih jernih lagi gitu airnya. Tapi kalau untuk pembuangan kamar mandi saluran itu nggak langsung ke sungai ini? Enggak, karena kalau dari buat BAB ada spetengnya gitu bikin gitu. Oke. Kalau nggak dari rumah nggak punya WC pribadi, ada lagi buat BAB gitu di bawah. Jadi bawah pembuangannya langsung ke ini ke pesawahan gitu. Pesawahan. Oke. Ini kan alhamdulillah pada datang dari mana-mana gitu, konten kreator seperti yang lainnya gitu. Cuman jalannya doang gitu yang nggak ini gitu ya. Yang nggak bagus gitu, masih terjal, masih bebatuan gitu. Melihat mereka saling mencipratkan air, melompat dari tepi pembatas, memanjat jambu, dan tertawa lepas di bawah langit senja Cianjur Selatan, kami menyadari satu hal. Kebahagiaan di desa ini tumbuh dari hal-hal yang sangat sederhana. Sebuah bola, lapangan tanah, dan aliran sungai jernih di samping rumah sudah lebih dari cukup untuk menciptakan masa kecil yang sempurna. Perjalanan ini memang telah usai, dan jejak kaki kami di tanah Cianjur Selatan mungkin akan segera terhapus oleh hujan. Namun gemuruh jernihnya sungai, hangatnya tawa anak-anak desa, dan damainya hijau hutan telah tertanam mati di dalam dada kami. Kami pulang tidak dengan tangan kosong. Kami membawa sekeping jiwa alam yang asri ini untuk menjaga kami tetap membumi di tengah riuhnya dunia. Perjalanan ini mengingatkan kami bahwa kemajuan tidak selalu berarti gedung-gedung tinggi atau jalan yang lebar. Kadang kemajuan justru lahir dari masyarakat yang mampu menjaga alam, merawat tradisi, dan tetap hidup berdampingan dengan lingkungan yang memberi mereka kehidupan. Cianjur Selatan bukan hanya tentang Curug Citambur atau hamparan pegunungannya. Tempat-tempat ini adalah tentang manusia-manusia yang masih percaya bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari kesederhanaan. Kami pulang membawa lebih dari sekedar rekaman gambar. Kami pulang membawa pengingat bahwa di tengah dunia yang terus berlari, masih ada tempat-tempat yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mendengar suara alam, dan kembali menghargai hal-hal yang sederhana. Ya, namanya itu. Nah, kalau di sini mie di kejoan. Mantap kan? Dingin-dingin dia.